warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa peraturannya ketika saya berbicara saya buka masker biar tidak terlalu sesak gitu ya. Kalian tetap menggunakan masker. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Oke, semangat belajar ya, semangat belajar ya. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kegiatan PTM pembelajaran tatap muka terbatas untuk sekolah minggu 2, di mana ini adalah pertemuan kita kedua ya, PTM ya, yang kedua ya, bertatap muka secara langsung. Selebihnya sudah secara daring. Oke, untuk sebelum mulai belajar silakan disiapkan dulu apa? Ya, oke. Maya Putri Haryadi, mana? Oke. Muhammad Dita, Muhammad Ilham, Muhammad Fauzi, Muhammad Topal di sini. Oke. Nabila, oke Nabila, Nazma, Najwa, Nova, oke. Nova Fitri, Nurdiana, Ovi, Rafli Islami, Rafli Ramadan, oke. Ramdhani tidak ada ya. Rena, oke. Rizwa, oke. Rizky, oke. Ini tidak masuk dua ya. Oke. Hari ini, materi hari ini adalah kita akan melakukan instalasi software aplikasi, di mana ini adalah tahapan step berikutnya dari kita mulai dari awal adalah mengenal komputer ya, komponennya apa saja. Lalu di dalamnya juga ada, kita telah merakit komputer. Setelah itu dirakit selesai, mari kita melakukan instalasi instalasi sistem operasi Windows 10 ya. Ada yang sudah menggunakan VirtualBox atau sudah menggunakan secara langsung, oke, nggak masalah. Lalu pertemuan berikutnya adalah melakukan instalasi driver. Nah, satu kesatuan ini adalah rangkaian yang harus kita jalani, kita hadapi ya, dengan harus bisa dan harus sesuai dengan tepat dari materi-materi berikutnya. Ya, tentunya melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 ya. Ketika itu sistem operasi setelah berhasil diinstal, maka kewajiban kita berikutnya adalah melakukan instalasi driver. Driver apa sih? Kita flashback pelajaran minggu lalu ya. Driver ada fungsinya, ibaratkan kalian mau makan tapi tidak ada wadahnya, tidak ada piringnya ya. Itu adalah driver, ibaratkan ya. Jadi driver itu adalah wadahnya. Kenapa saya bilang wadah? Sebenarnya seperti ini. Ketika kalian selesai melakukan instalasi Windows 10, kalian misalkan mau mendengarkan musik nih di PC atau di laptop kalian. Nah, tiba-tiba suaranya tidak muncul pada PC atau laptop kalian. Nah, itu diakibatkan karena tidak diinstal driver audionya. Seperti itu. Jadi sifatnya driver itu adalah membaca perangkat-perangkat keras baik di laptop atau di PC. Misalkan tadi membaca audio. Ketika audio itu sudah terpasang tapi tidak terinstall drivernya, maka si audio ini tidak akan bekerja secara optimal. Artinya dia tidak akan mengeluarkan suara ya. Tapi kalau kita sudah install drivernya, itu dia akan mengeluarkan suara ya. Nah, begitupun misalkan kalian menginstal habis install sistem Windows 10 nih, tapi gambarnya misalkan gepeng-gepeng atau peang-peang gitu ya, pernah mengalami seperti itu ya. Itu belum terinstall yang namanya driver grafis gitu. Jadi itu harus kalian pahami. Jangan wah ini rusak nih, gagal misalnya Windows 10-nya, bukan seperti itu. Tapi itu adalah semata-mata karena kita belum melakukan instalasi driver. Gitu ya. Oke.
Ya, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang step berikutnya, itu melakukan instalasi software aplikasi. Ya, sebelum belajar, mari kita manfaatkan pertemuan PTM ini. PTM jarang-jarang kita mendapat jadwal PTM-nya, kebanyakan daring karena situasi pandemi masih ada di DKI Jakarta. Maka dengan kesempatan kali ini kita bertemu tatap muka secara langsung, kita belajar secara langsung, kalian akan praktekkan secara langsung nanti di komputer yang kalian pakai ini. Maka manfaatkan ilmu-ilmu yang disampaikan dari saya khususnya. Bila kurang silakan kalau kamu ekspor lagi, kamu cari lagi di Google ya, di internet itu banyak sekali ilmu-ilmunya. Oke, jadi belajarnya itu bukan hanya dari guru saja, tapi belajar itu harus bisa dari sumber-sumber yang lain. Ibaratkan anak itu tidak harus disuapin ya. Anak itu sudah 5 tahun ke atas berarti harus sudah bisa makan sendiri. Nah, ibaratkan belajar seperti itu. Oke, pengalaman pertama saya suapin nih. Pelajaran kedua berikutnya ya kalian sudah harus menguasai materi. Artinya apa? Bisa mencari materi itu di Google, di internet, di buku-buku, di modul yang sudah saya kasih seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya di materi minggu lalu? Ya, selebihnya nanti silakan kalian tonton videonya tentang driver ya, penginstalan driver itu wajib ya, karena driver itu wajib diinstal ya. Jika tidak diinstal maka komputer tidak akan bekerja secara optimal ya, tidak akan bisa membaca perangkat-perangkat yang ada di dalam perangkat komputer tersebut ya. Maka kita harus menginstal driver. Oke, kita next lanjut berikutnya. Hari ini nanti kalian akan melaksanakan proyeknya adalah melakukan instalasi software aplikasi yang sudah saya kopikan di dalam komputer kalian ini. Di dalam komputer kalian ada yang folder namanya praktek ya? Ada ya? Nah, itu yang akan kita install nanti berikutnya. Oke, ada yang tahu software itu apa software? Ada yang pernah tahu software atau program aplikasi? Ya, jadi software itu adalah sebuah program ya, sebuah aplikasi layaknya kamu handphone lah. Handphone kamu kan pasti ada terinstall Google Chrome atau terinstall aplikasi yang lain, misalnya Instagram, Facebook atau yang lainnya. Nah, itu adalah program aplikasi atau software. Tapi software itu kebanyakan lebih identiknya adalah ke komputer atau laptop disebutnya. Tapi kalau misalkan di handphone, kamu biasanya nyebutnya aplikasi ya. Sebenarnya itu sama saja, karena dasarnya adalah program penunjang laptop atau handphone kamu atau PC agar bisa digunakan bekerja secara maksimal. Bayangkan deh kalau misalkan di handphone tidak bisa aplikasi apa-apa ya, maka handphone itu mungkin hanya bisa nelpon, SMS saja, betul ya? Tapi karena terinstall WhatsApp, kita bisa WhatsAppan, terinstall Instagram, kita bisa lihat Instagram gitu ya, mencari informasi Google Chrome gitu. Sama seperti layaknya komputer. Komputer ketika baru dilakukan instalasi ulang tapi tidak bisa digunakan ya, maka sama saja itu komputer tidak akan bisa digunakan tanpa melakukan instalasi software aplikasi. Nah, software aplikasi itu digunakan agar komputer itu bisa dilakukan untuk bekerja sehari-hari. Misalkan instalasi Office ya. Office ada apa aja di dalamnya? Microsoft Office ada PowerPoint, lalu Excel ada lagi, Word, terus banyak ya. Hampir ada 7 kurang lebih program dari Microsoft Office. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Kita akan install Microsoft Office ya. Oke, berikutnya ketika alat software aplikasi penunjang dalam kegiatan untuk komputer digunakan sehari-hari, selain Office ada kita butuh browser. Browser itu digunakan untuk browsing ya. Seperti contohnya apa saja? Ada Google Chrome. Ada apa lagi? Mozilla Firefox, pernah dengar ya?
pakai Xiaomi Mi Browser di handphonenya biasanya ya. Nah, udah aplikasi browser sudah kita install, lalu kita install misalkan di laptop kita ingin melakukan nyetel video atau nyetel musik atau yang lain-lainnya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya lakukan instalasi VLC player, media player. Nah, untuk satu tahapan ketika instalasi komputer selesai diinstal, lalu drivernya selesai diinstal, maka tahapan berikutnya adalah melakukan instalasi software aplikasi. Nah, instalasi software aplikasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kebutuhannya hanya untuk ngetik-ngetik saja, untuk nginput angka atau persentase, maka yang diinstal hanya Microsoft Office. Misalkan kebutuhannya lagi untuk mendesain Adobe Photoshop, berarti yang diinstal adalah aplikasi desain Photoshop, CorelDRAW atau yang lain-lainnya. Paham ya? Jadi software aplikasi itu diinstal sesuai dengan kebutuhan dari apa yang ingin kalian gunakan komputer itu. Ya, contohnya kayak di handphone kalian deh. Kalau misalkan saya nggak suka main TikTok misalkan, kalian tidak akan bisa kan? Itu. Jadi software aplikasi digunakan sesuai dengan kebutuhan dari komputer yang akan kalian gunakan dalam sehari-hari itu. Oke? Ya. Oke, sebelum kita mulai, di komputer kalian itu ada folder praktek. Coba silakan dilihat folder praktek. Di dalam folder praktek ada berapa software aplikasi? Ada apa saja? Ya, jadi ada beberapa ya. Ada banyak. Ya. Jadi itu yang akan proyek kita hari ini yang akan kita install adalah 4 program aplikasi itu. Ya. Jadi yang pertama adalah yang akan kita install adalah WinRAR. Ada tulisannya WinRAR ya? Ada. Terus yang berikutnya kita akan install yang mudah-mudah dulu, VLC Player. Ya. Terus yang berikutnya kita akan install Google Chrome dulu. Nah, baru yang terakhir akan kita install Microsoft Office 2013. Ya. Itu tahapannya. Oke, sebelum kita install, kamu lihat dulu ke depan, saya akan jelaskan secara singkat. Oke, saya akan jelaskan secara singkat tentang software aplikasi. Oke, jadi di pertemuan kali ini kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasar ini yang kalian pelajari hari ini ya, menerapkan instalasi software aplikasi itu pengetahuannya dasar-dasarnya. Oke, lalu menginstal software aplikasi. Nah, ini akan kita praktekkan hari ini. Oke. Tujuannya pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi software aplikasi ya. Jadi saya sudah jelaskan software aplikasi digunakan untuk apa saja ya. Lalu jenis softwarenya sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk ngetik berarti kita butuh Office. Kalau desain berarti kita butuh Photoshop. Ya. Untuk editing misalkan kita butuh Adobe Premiere atau Corel Video Studio atau yang lainnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan langkah-langkah instalasi ya. Nanti selain kita praktekkan hari ini praktekkan langsung, kalian juga harus mencatat ya tahapan step by step, dicatat, ditulis. Misalkan langkah-langkah melakukan instalasi Google Chrome apa saja. Misalkan yang pertama klik programnya, lalu klik next, ada tulisan apa, klik next lagi, klik next lagi. Jadi nanti itu akan jadi bahan laporan kalian ke saya ketika berhasil melakukan instalasi program aplikasi. Oke, berikutnya ada keterampilannya. Hari ini akan kita praktekin yaitu melakukan instalasi software aplikasi ya. Dari 4 program itu kita akan install, itu sudah sesuai dengan standar kebutuhan ketika komputer itu baru dilakukan instalasi. Oke, ini adalah penjelasannya ya. Kalian nanti bisa lihat di yang
setelah saya bagikan bahan ajarnya, silakan nanti kalian baca. Saya akan kirim ke grup ya, kalian baca. Pengetahuannya tadi saya sudah jelaskan di awal. Hari ini kita langsung melakukan prakteknya, langsung melakukan instalasi software aplikasi. Oke, sekarang silakan lihat komputer kalian. Sudah dibuka komputernya ya? Oke, yang pertama ada kalian melakukan sambil setiap langkah-langkah yang kalian install silakan ditulis ya. Jadi kalian tahu nanti berbeda-beda cara install program ini seperti ini, cara install program ini seperti ini. Oke, buku-bukunya yang belum ada buku ambil dulu bukunya di bawah. Ya, setiap program yang kalian install silakan tuliskan langkah-langkahnya. Neng, kamu mana bukunya? Siapa kamu, Neng? Siapa? Bukunya mana? Dibuka, siap-siap. Handphonenya disimpan dulu. Oke, mungkin kalian ada pertanyaan ya. Pertanyaannya misalnya, Pak, bagaimana saya cara mendapatkan software aplikasi atau program aplikasi yang ingin kita install ya. Nanti terakhir kita akan praktekkan bawa handphone kan semuanya. Nanti silakan cari keywordnya. Misalkan kalian mau download aplikasi VLC Player, tinggal ketik di Google download VLC Player. Misalkan nanti langsung ada di Google di keyword itu websitenya VLC.org. Misalkan kalian klik, tinggal diunduh saja. Nah, setelah diunduh maka hasilnya akan sama seperti yang ada di layar komputer kalian. Langkah-langkah program aplikasi yang sudah di-download adalah bentuknya seperti itu ya. Pertama kalian perhatikan dulu size-nya berbeda-beda ya. Ada yang 55 MB ya, Google Chrome ya. Yang pertama itu adalah Google Chrome versi 72, versi 64 bit. Terus yang kedua itu ada WinRAR. Nah, WinRAR versi 5.91. Lalu yang berikutnya ada Microsoft Office 2013 ya. Yang terakhir ada VLC 3.08 Windows 32 ya. Jadi dari bentuknya saja berbeda-beda ya. Tapi kita tidak perlu hiraukan, Pak, kok bentuknya beda-beda gitu ya. Ya, ternyata setiap jenis program itu yang akan setelah kalian download ya, dia memiliki icon masing-masing. Misalkan contohnya icon VLC ya, ada gambar apa tuh? VLC kayak ada gambar pentung gitu ya. Nah, unik ya, padahal dia digunakan untuk memutar video, memutar audio ya. Jadi digunakan seperti itu. Oke. Yang pertama silakan lakukan instalasi, klik 2 kali pada tulisan WinRAR. Klik 2 kali. Jangan banyak-banyak kliknya. WinRAR ya Pak. Ya. WinRAR. Oke, jangan sudah muncul pop-up tampilan notifikasi ya. Apa namanya? Ini Programnya. Do you want to allow the following program from and ya. Apakah kalian ingin membuka program aplikasi tersebut? Kok kamu beda nih? Ini juga beda Pak sama nih. Oh, dia udah klik duluan. Oke, klik yes. dan klik no. Nah, kliknya santai ya, step by step. Oke. Oke, tampil ya. Tampil ya. Oke, ini adalah tampilan setup pertama aplikasi WinRAR yang akan kita install. Apa keterangannya? Select the type of installation ya. Mau pilih standar
atau mau pilih unpackaging. Kita pilih standar saja. Ditulis dulu, ditulis ya, instalasi WinRAR, aplikasi WinRAR. Tadi yang pertama apa? Klik software aplikasinya, lalu muncul tulisan yes or no ya. Instalasi WinRAR, yang pertama klik program WinRAR yang akan kita install. Klik program WinRAR yang akan kita install. Oke. Terus habis itu ada pilihan apa? Pop up apa? Pilihan pop up. Apakah kalian akan membuka program aplikasi tersebut ya? Bahasa Indonesianya. Lalu kita pilih yes. Yang kedua, Ya, kamu bisa simpulkan sendiri ya, tidak perlu saya di tag karena nanti akan beda-beda sendiri versi kamu dan versi saya. Ya. Intinya ketika program itu diklik ada tulisan yes or no. Pilih yes nggak apa-apa, nanti diingat ketika install Windows, oh step by seperti ini. Atau di foto di handphone boleh. ini dua tadi. Kalau pilih yes apa? Yang apa yang program ini? Muncul pop up untuk melakukan instalasi software aplikasi atau pop up untuk membuka program aplikasi. Sudah? Oke, kalau sudah lihat boleh sambil dipoto ya, sambil kamu ingat step by stepnya boleh sambil foto. Karena ini penting, nanti kamu bisa membedakan tiap program itu beda cara melakukan instalasinya. Oke, habis itu kita pilih apa? Standar ya, standar installation. Udah sampai situ aja, jangan di apa namanya tulis semua. Atau kalian foto step by step, nanti kalian lakukan sendiri ya, cepet ya, gitu ya. Oke. Oke, setelah itu kita klik next. Klik next. Oke. Ya, ketika kita ke tahap berikutnya maka akan ada lagi keterangan. Program itu akan memberi keterangan apa? Please read the following. Apa tuh? Ya. Lalu kita pilih continue installation. Kita klik next. Kita pilih continue installation, kita klik next. Sudah? Klik next. Nah, oke. Tampilan berikutnya adalah kita akan menginstal WinRAR, program aplikasi yang akan kita install itu di mana folder letaknya. Biarkan saja defaultnya adalah di program file, lalu dia akan bikin namanya folder WinRAR. Ya, itu penjelasannya seperti itu. Kalau sudah kita klik next. Nah, sekali aja kliknya ya. Habis itu klik next lagi. Ya. Oke, sampai back dulu. Di back paling bawah ada tulisannya don't create start menu folder ya. Di back dulu sekali lagi. Di bawah ada tulisannya don't create start menu folder. Nah, ini saya jelaskan, nanti tahap kedua silakan kalian lakukan instalasi sendiri ya. Oke. Itu artinya apakah kita akan menaruh ikon program aplikasi itu ketika kita klik start, mau ada di situ enggak programnya, WinRAR-nya, itu artinya ya. Kalau kalian pengen pas ketika klik start program start di Windows muncul ikon WinRAR untuk diklik untuk dibuka, maka kalian checklist. Tapi kalau kalian tidak ingin banyak aplikasi di dalam menu start program Windows itu, tidak usah di checklist. Paham ya? Oke, terserah kalian mau di checklist atau tidak. Klik next. Lalu klik next lagi. Pak, ini yang domini Nah, ya Pak? Oke, itu ada pilihannya, ada negara ya, ada Inggris, ada Rusia. Nah, kita pilih yang Inggris saja, yang standarnya
program itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Daily English, English. Oke, kalau sudah klik next. Inggrisnya Pak. Ya, kamu sudah duluan di install ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah di next, dia nanti akan melakukan proses instalasi. Dia next lagi Pak. Next, ya, next lagi. Next Pak. Next. Otomatis pilih ya. Sampai dengan dia melakukan Ini kayak gini Pak. ya instalasi seperti itu. Kita tinggal tunggu saja sampai dengan dia selesai. Satu belum makan. Tapi kan main itu dulu. Apa? Ya, nggak main itu yang tadi dinosaurus. Pun tahu. Itu main dinosaurus. Ya, begini. Oke, sudah. Pak, kok gini? Pak, kok Kenapa? gini? Ya, di close saja. Kalau muncul ke internet langsung close saja. Dia ada laporan. Nggak apa-apa ya Pak kalau gabut nunggu main dinosaurus. Oke, sudah silakan dirapikan laporannya. Nanti saya akan cek ya. Pak ini ada buktinya guys. Kalau dia buka, jangan diklik dulu, berikutnya close. Kalau dia membuka ke Google Chrome atau Internet Explorer, di close saja. Itu notifikasi websitenya. Kayak gitu tuh kayak gini. Ya, close. Close tadi. Oke, kalau sudah, kamu sudah selesai? Kalau sudah, sekarang kita coba klik tombol Windows Start. Klik tombol Start Windows. Ya, oke. Lalu kita pilih All Program. Pak saya begini kalau Ya, cari tulisan WinRAR, ada nggak? Bawah. Indra. Tidak ada. Oh, ada Pak. Oke, coba pindah ke desktop. Pindah ke desktop. Ke desktop. Begini dulu. Ada ya? Oke, kalau tidak ada, kamu buka Windows Explorer. Windows Explorer ya. Pilih local disk C, tahu nggak? Gambar folder itu di bawahnya. Ya, lalu pilih local disk C. Ya. Lalu kita pilih local disk C. Yang mana Pak? Di bawah ada folder. Nah, ya. Sudah ini kali ya. Ya, temennya yang nggak tahu dibantu boleh. Udah. Kalau sudah, coba kita membuktikan ya, yang tadi kita install itu masuk ke dalam program komputer kita. Pilih program file. Ini apa ya? Ya, pilih program file. Program file yang x86. Program file yang x86. Silakan scroll ke bawah, cari tulisan WinRAR. Klik dua kali. Bawah. Ada nggak? Ada nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, pilih yang tulisan program file saja. Ya, ada ya. Oke, berarti artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi WinRAR. Yang ini Pak di program. Udah, Pak. Di bawah ya? Ada tulisannya. Oke. Ya, itu adalah cara membuktikannya software aplikasi yang kita install itu berhasil terinstall atau tidak. Paham sampai sini ya? Paham ya? Untuk membuktikan program filenya itu adalah seperti itu ya. Tadi kita sudah klik next ya, sampai tahapan-tahapan berikutnya next. Terus cara membuktikannya software aplikasi itu terinstall atau tidak adalah dengan membuka program file. Sampai sini paham?
Oke. Nanti saya minta tolong dirapikan catatannya ya, karena ini penting ya. Belum tentu kamu cari versi di download di internet sama versi yang kamu tulis itu beda pasti ya. Tapi yang realnya adalah yang kita praktekin hari ini. Oke. Bisa dilanjut materi berikutnya? Software berikutnya? Oke. Software berikutnya saya tidak akan memberikan arahan. Silakan kamu coba sendiri, tapi jangan langsung klik next, enggak. Baca dulu satu persatu step by stepnya. Paham ya? Silakan pilih VLC player. Silakan kamu install VLC player, pahami apa perintahnya apa, kalau bisa difoto atau ditulis, ya. Ini apa ya? VLC yang warna kuning. VLC 308 kan? Ya. Itu bahasa gitu. Bahasanya. Oke, silakan dicoba sendiri. Ya, dari situ kalian akan paham bagaimana cara melakukan instalasinya. Nggak usah takut, karena komputer tidak akan meledak kalau kalian salah ya. Ayo, kenapa? Lagi dulu kebanyakan main. Oke, sampai mana? Sudah? Beda. Itu udah kelar. Oh, udah finish Ya, kalau sudah finish nanti run sampai dibuka aplikasi versinya ya. Nama saya juga. Nggak apa-apa. Iya, jelas. Makanya katanya Sama lah. Lupa versinya. Oh ya, nanti ini belum bisa ya. Kalau tadi ada pilihan upgrade, ya tadi ada pilihan upgrade ya. Upgrade itu artinya VLC sudah terinstall di dalam komputer kalian, tapi kita upgrade ke versi terbaru. Paham ya? Kalau misalkan belum terinstall, nanti akan ada pilihan itu install biasa aja, install standar, gitu ya. Itu perbedaannya. Tapi nggak masalah. Oke, sampai terbuka VLC-nya berarti itu sudah berhasil. Saya udah hubungan tadi Pak, terus saya urus. ini pencet finish Pak. Iya, finish. Terus gambar ini Ya, oke. Sampai terbuka gambar hitungannya, ada pembatas jalannya. Pasal ini udah hubungan. Ntar dulu, saya mau lihat. Saya udah hubungan terus saya post. Ya kalau VLC ini ada tampilannya di desktop ya. Kalau kalian terclose tinggal buka di desktop, ada gambar pembatas jalan itu ya di desktop. Ya. Oke, paham software berikutnya? Sampai VLC paham ya? Jadi seperti itu, beda-beda ya caranya misal software aplikasi WinRAR dengan software aplikasi VLC beda ya? Sangat beda jauh, tampilannya beda, tapi pada intinya adalah sama cara melakukan instalasinya. Tinggal klik next, pilih tempatnya di mana, mau upgrade atau install baru,
Nanti ada keterangan-keterangannya. Makanya jangan biasakan kita kalian sebagai pemula melakukan instalasi program aplikasi. Jangan biasakan langsung next. Nanti ketika ada perintah, apakah kalian akan melakukan restart? Next, maka komputer akan restart. Ya. Tapi baca dulu, biar menurut bahasa Inggris kalian paham lah sedikit gitu. Ya. Nanti di program aplikasi, apakah kalian akan meledakan komputer karena kalian klik yes semuanya? Meledak komputer. Ya seperti itu. Ya. Jadi baca selalu utamakan baca petunjuk. Jangan so tahu kita bahasa orang ini mah so tahu gitu ya. Main next, aduh itu berabe. Ya. Tapi jangan khawatir ketika program sudah kita install, terlanjur nih salah nih, kita bisa uninstall di aplikasi Windows. Ya, nanti saya akan ajarkan cara uninstallnya. Oke, sampai sini paham? Bisa kita lanjut? Oke. Bisa kita lanjut sekarang, silakan di close dulu VLC-nya. Balik ke folder berikutnya. Folder yang tadi. Oke, saya akan pandu nanti di Microsoft Office. Sekarang silakan kalian install Google Chrome diinstal ya. Caranya hampir sama dengan menginstal VLC. Silakan diinstal. Kalau yang sudah terinstall, di-upgrade ke apa-apa. Sebenarnya Google Chrome itu gini, Google Chrome itu ada dua versi ya. Misalnya ada yang secara online, ada yang secara offline. Nah, yang kita install ini adalah secara offline. Ya, kalau secara online itu file size-nya nggak akan sampai 55 MB, paling hanya beberapa kilobyte. Kita klik 2 kali harus terhubung ke internet buat download Google Chrome. Ya, tapi kita menggunakan versi offline. Kayak ini udah bener nih, tinggal sudah instalasi ya. Kamu Mana mana? yang membuat Udah muncul belum? Ini tuh di bawah. Nah, ya di bawahnya perhatikan di taskbarnya tuh. Kamu udah muncul? Ini apa kerjaan apa? Nggak tahu. Ah, ini Pak. Lagi. Ini udah masuk atau belum tahu? Dua kali begini muncul ya? Oke, sudah. Tadi sama ini nggak? Beda. Coba. Ya. Sambil dinosaurus. Iya, kalau Tuh, Google Chrome baik ya, ngasih game offline ya. Selain bisa buat browsing, dikasih aplikasi game sederhana. Atau cuma ada percetakan aja ya. Tapi nggak ada ujungnya jauh banget. Ya, oke. Udah berhasil? Belum Pak.
Ya, oke. Apa sabar. Kucing rumah. Ini udah berhasil kita. Oh bentar pas saya keluar dulu. Sudah? Sampai sudah semuanya? Oke. Oh, ini. Kamu kenapa nih? 2 kali ya, Pi? Saya juga 2 kali kok kayak gitu. Belum kan? Ikut Oke, yang belum berhasil nggak apa-apa. Intinya sama seperti itu ya. Tapi tadi saya bilang ada 2 ya. Google Chrome bisa melakukan instalasi online dan bisa melakukan instalasi secara offline. Ya, yang belum berhasil itu kemungkinan ada programnya terindikasi virus tuh. Harusnya file size-nya 55 MB bukan 522 KB. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan tentang program aplikasi. Bedanya jauh ya. Tadi kita udah install apa aja? Udah install, run. Lalu kita install lagi VLC milik player buat apa fungsinya? Ya, oke. Google tadi apa? Browser ya, Google Chrome ya. Ya, berarti Google Chrome ada 2 fungsi ya. Kalau online buat browsing, kalau offline buat game dinosaurus. Ada 2 versi ya. Itu saking baiknya Google Chrome. Artinya kalau offline ya, kamu bisa buat hiburan main game. Tapi kalau online tidak akan muncul dinosaurusnya. Iya. Ya ini kamu banyak banget ininya apa namanya? Tentang klik-kliknya. Dia jadi muncul di email aja terus orang klik lagi nih. Karena udah kali Betapa
Windows. Berarti sekarang harus pakai. Tetap. Enggak tadi kan itu kan Oke. Mungkin saya suruh ini ya. Saya pernah nunjukin ke kalian ya, melakukan apa namanya, suruh bawa PCS, bawa CD ya. Ya. Oke, itu nanti digunakan ini aja pas PTM berikutnya bawa lagi ya. Kalau kita ketemu lagi. Kalau nggak nanti saya bikin tutorialnya. Sudah ada yang punya itu download Windows ISO-nya yang gede, yang 5 GB. Yang buat melakukan instalasi belum ya? Nah itu syaratnya itu harus punya dulu itu pertama. Jadi kalau itu sudah punya baru kita bisa bikin instalasi Windows. Ya, yang belum punya minta ke temennya yang sudah download. Nah itu file CSV bisa. Ya, apa Windows apa kamu laptopnya? Windows 10. Kamu tinggal scan aja tuh ada virusnya kan di Windows 10. Saya kasih tahu dulu. Ini karena ini Windows 7 ya. Windows 10 itu harusnya sudah aman ya, karena dia sudah ada bawaannya antivirusnya nih. Di sini nih antivirusnya ya. Nih. Kamu pastikan antivirusnya jangan disable. Nih kayak ini kan mati ya. Kita harus turn on. Pastikan itu. Nah kalau sudah hijau gini nih, dia sudah hidup nih. Jadi nanti ketika ada virus sendiri masuk akan langsung membersihkan tanpa harus kita install program aplikasi antivirus nih. Ya. Nih, kamu tinggal misalkan mau scan apa nih? Quick scan. Nanti dia akan scan folder-folder atau file-file yang dianggap virus akan dibersihkan otomatis oleh Windows 10. Nah itu kelebihannya Windows 10 ada Windows Defender namanya. Ya, kalau Windows 7 kan perlu kita install sendiri tuh, Smadap atau Avast atau yang lainnya ya. Tapi kalau Windows 10 sudah ada Windows Defender. Oke, sampai sini paham? Bisa kita lanjut tahap terakhir? Bisa ya? Oke, tahap terakhir. Nah ini agak berat ya, karena kita akan install Windows Office 2013. Ini akan agak berat, akan butuh kesabaran lebih ekstra. Silakan klik kanan pada tulisan Microsoft Office 2013, bukan klik kiri ya, klik kanan. Klik dulu icon Office-nya, tulisan 64 bit Office-nya, klik dulu, klik kanan. Oke. Klik open with WinRAR. Nah, klik open with WinRAR. Ya. Oke. Pauji apa namanya? Bukan. Oh, mana buka? Pakai uji bawa. Apaan itu loh? Kanan. Nih, ya klik dulu, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Kamu gimana sih? Ini kanan, ini kanan nih Rapli. Oh, Ini pos kanan nih, baru baru pintar. pintar. Oke, pilih. Kalian scroll, pilih paling bawah ada tulisan set up. Oke, jangan diklik dulu ya. Jadi gitu. Misal program aplikasi beda-beda ya. Ada yang tadi saat langsung klik 2 kali langsung muncul ya kan. Ada yang sekarang versi pakai WinRAR. Jadi kalau nggak bisa diklik 2 kali ya pakai WinRAR. Oke, paham ya? Klik setup 2 kali, klik. Yang paling bawah ya Pak? Ya betul, setup exit. Ya, kita tunggu prosesnya. Nanti dikasih setup exit. Ya, Ini begini Pak. ya sabar tunggu sampai 100%. Ini 2 kali pakai ini. Kali
Tuh dia ini lama ya. Hanya programnya itu. Nah, itu kamu dari kamu browsing di Google Chrome kan, misalnya ada pilihan allow notification, terus kamu download. Itu salah satu cara yang terakhir yang ampuh adalah install ulang Windows 10-nya. Itu paling ampuh. Ya, kalau kamu pakai antivirus juga nggak kebaca karena dia bukan virus, tapi dia spyware namanya. Jadi spyware itu apa ya? Yang ini bukan virus, tapi dia akan muncul terus notifikasi. Kadang-kadang muncul gambar yang aneh-aneh, ya kan? Padahal kita nggak pernah buka seperti itu ya, tapi muncul iklan. Itu spyware. Kita ulang. Ya. Oke, kalau sudah muncul kita klik yes. Pop-up-nya sama ya, yes or no. Maka apakah kita akan menampilkan program? Oke. Ya, oke. Oh, ini nggak cocok ya. Ini 22 bit ya. Ada yang bisa nggak? Coba. Sudah klik yes sudah Pak. Ya, oke. Sabar. Ini 24 bit masalahnya. Soalnya harus support ke Windows 64 bit. Bisa? Nggak bisa ya? Oke, kalau bisa nanti saya demoin di depan aja. Kenapa tidak bisa? Karena ini adalah yang komputer yang kalian pakai adalah Windows 7 versi 32 bit, sedangkan softwarenya adalah versi 64 bit. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kalau download software itu harus sesuaikan dengan versi dari sistem operasinya. Kalau biasanya sih sudah 64 bit semua. Tapi kalau masih ada 32 bit itu biasanya tidak cocok, tidak support. Oke, lihat ke depan semuanya. Oke, lihat ke depan. Nah, ini cara menginstal Office-nya ya. Oke, lihat ke depan. Tadi kelihatan kan ya? Tadi kita tinggal klik kanan, open with WinRAR. Oke. Setelah itu kita pilih set up. Ya, perhatikan. Kalau program aplikasi yang sifatnya kita buka harus WinRAR, pakai WinRAR, ya ini kan banyak nih folder-folder, terus di bawahnya ada tulisan setup. Ya, kamu nggak usah bingung cara install bagaimana. Pilih yang pasti tulisannya adalah setup, setup.exe. Itu pilih itu.
Tapi kalau misalkan program yang sudah di review kayak PLC, tinggal kita klik 2 kali dia running. Nah itu sudah apa namanya, sudah di review jadi icon. Tapi kalau misalkan bentuknya tadi kayak ini, kayak Office, ini masih mentah ya, artinya karena size-nya besar, dia tidak dibikin tampilan program icon yang seperti di PLC itu. Jangan khawatir, kita tinggal pilih setup.exe. Oke, tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini mengekstrak. Nah ini yang bekerja adalah program instalasi WinRAR tadi yang setelah kita install pertama ya. Ini program WinRAR nih. Dia mengekstrak. Cheese. Oh, itu cheese. Oke, sudah tampil ya. Kita pilih yes. Nah, ini lihat, karena di laptop saya ini sudah saya install Office 2013, ini ya, Office 2013 ya, ada Excel ya, 2013. Maka di sini pilihannya adalah add or remove feature ya, atau repair atau remove ya. Jadi kalau misalkan kita belum melakukan instalasi, nanti tinggal klik aja install ke tahapan berikutnya. Saya coba klik. Nah, ini fitur-fitur Microsoft Office yang banyak ya. Ada Microsoft Access, Excel, InfoPad, Link, OneNote, Outlook, PowerPoint sampai dengan Word. Ini versinya dari Microsoft Office. Ya, kalau kalian yang sering digunakan adalah Word, Excel, PowerPoint, itu dua kan ya. Paling Microsoft Access. Tapi banyak, selebih dari itu banyak Microsoft Office. Nah, ini coba saya klik lagi continue. Nah, tinggal menunggu instalasi lebih gampang ya, lebih gampang melakukan instalasi Microsoft Office. Kalau dia install baru, kalian tinggal klik aja install. Nanti ada pilihannya kayak tadi, mau install semua atau standar. Oh, pilih aja standar, berarti tinggal lakukan instalasi ini. Karena prosesnya cukup lama dia, karena hampir beberapa giga prosesnya. Itu ya. Pada intinya adalah kalian paham cara melakukan instalasinya, dan jangan takut kalian tidak bisa atau gagal dalam melakukan software instalasi. Kalau gagal tinggal ulang lagi, klik lagi, coba lagi. Paham ya? Nah, kalau yang mau basis boleh program aplikasinya di copy nanti diinstal di rumah ya. Karena kalian downloadnya lumayan. Microsoft Office 2013 itu berapa giga sih? Nih 800 MB, 1 giga lumayan. Kalian udah lama ya. Boleh nanti ya di terakhir ya, kalau boleh copy. Kita lihat dulu prosesnya sampai terakhir ya. Nah, yang saya akan jelaskan lagi, jadi software aplikasi itu ada dua setelah kita berhasil install. Ada yang versi berbayar, ada yang berbasis free ya. Saya pernah jelasin ya dulu di Deva ya. Kalau free, PLC free udah pasti karena tidak ada lisensinya. Terus kalau misalkan Google Chrome free, WinRAR juga free. Tapi Microsoft Office berbayar. Kalau tidak berbayar, kamu pernah buka Office terus ada tampilan produk pilot merah di atas, pernah nggak? Atau produk unlicensed di atasnya? Nah, itu artinya kita butuh lakukan aktivasi. Plan awalnya adalah kalau produknya bajakan atau belum diaktifasi adalah seperti yang tampil pada komputer kalian, Office, Word, cari aja. Oh, bukan Microsoft Word. Iya, Pak. Ya, klik. Kalau yang nggak ada, ya Word, oke. Ya, kalau tampilannya ada tampilan ini ya, Microsoft Office Activation Wizard. Nah, itu artinya Office belum teraktifasi.
teraktivasi. Tapi kalau yang tidak muncul berarti sudah teraktivasi. Buat aja. Nah, ini contoh yang belum teraktivasi Office-nya, ya. Kalau ini sudah teraktivasi. Bapak, ini kayak buat ini kalau ya. Nah, ini contoh yang belum. Kalau ada yang muncul pop-up activation wizard, itu artinya belum teraktivasi. Coba kamu baca. You have 29 days, ya 29 hari untuk melakukan aktivasi. Kalau lewat dari 29 hari, maka Office akan memblokir aplikasinya. Kalian harus install ulang Office-nya, seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak muncul seperti itu, artinya sudah teraktivasi kayak saya nih. Sudah teraktivasi. Saya buka Word. Oke, nah nih, kalau tampilan begini berarti sudah teraktivasi. Paham ya? Jadi kalau belum teraktivasi, kalian harus aktivasi. Caranya bagaimana? Menggunakan aplikasi lagi. Namanya, kalau saya menggunakan KMS Hijau nih. Sebentar, saya mati dulu. Oke, dari ke depan. Nah, kalau misalkan tadi muncul tulisan Windows belum diaktifasi, seperti yang tadi di pop up di komputer kalian, kalian bisa melakukan aktivasi Microsoft Office menggunakan salah satu program aplikasi yang namanya adalah KMS Pico nih. Saya menggunakan KMS Pico ini. Ya, ini fungsinya untuk meng-crack atau mengaktifasi Windows Office itu biar menjadi lisensinya valid atau terbaca, ya, biar tidak muncul tampilan seperti tadi di halaman awal depan Office itu, ya. Nah, seperti ini. Dia akan mengaktifkan sendiri, ya. Ini bunyinya. Ya. Jadi dia bekerja di balik layar, meng-track Office itu sehingga Office-nya menjadi tidak banyak gerak. Terus ini paham ya? Ada yang mau bertanya? Ada tuh laptop itu. Iya, kalau udah pegang. Oke. Oke, terakhir ya. Saya akan ajarkan cara download program aplikasi secara online ya. Ini saya contohkan adalah saya akan mendownload versi player yang tadi saya sebutkan. Kalian cukup buka Google, oke. Lalu kalian ketik aja, misalkan ini download VLC player. Ya, cukup seperti ini. Kita enter. Maka di tampilan paling depan, nah halaman paling compact paling pertama adalah ini website resmi dari VLC-nya. Kita tinggal klik saja. Kita tinggal klik di sini, tinggal kita klik unduh. Ya, semudah itu kan kita download program aplikasi. Cari keywordnya, kita download. Misalkan kalian mau apa nih? Download Google Chrome bisa. Oke, itu caranya ya. Cara untuk mendapatkan program aplikasi di online. Oke, kalau tidak ada silakan dirapikan catatannya ya. Ya tadi step by stepnya nanti saya akan lihat satu persatu catatannya. Lakukan instalasi. Kalau yang Office, kalian boleh cari langkah-langkah melakukan instalasi Office 2013 di handphone kalian di Google.
Kan kemarin Jumat. Iya sih kayaknya ya. Terus itu kayak gimana? Iya nih dong. Nah ini lengkapi. Ya jadi itu. Oke, sudah disimpulkan ya, sudah dipahami cara melakukan instalasi software aplikasi ya. Oke, kita sudah hampir jam 11 ya, sudah hampir habis untuk pelajaran pertemuan hari ini. Kesimpulan hari ini apa mata pelajaran untuk instalasi software aplikasi? Ya, jadi yang pertama setiap program aplikasi itu berbeda cara melakukan instalasi softwarenya, betul ya? Jadi kita sudah melakukan instalasi WinRAR berbeda, Google Chrome berbeda, VLC Player juga berbeda. Oke, berikutnya software aplikasi diinstal sesuai dengan kebutuhan dari PC atau laptop yang akan kita gunakan. Kalau misalkan hanya untuk ngetik berarti hanya Office saja. Untuk kalau aplikasi browser Google Chrome, kalau mau muter media berarti VLC Player. Kalau buat desain harus diinstal lagi Adobe Photoshop. Ya. Terus tadi yang ketiga ada software aplikasi yang diinstal berbasis online, ada yang berbasis offline. Contohnya tadi Google Chrome. Kalau online butuh internet untuk melakukan instalasinya ya. Tadi contohnya di kasus komputer ini ya. Terus juga yang terakhir adalah ada software aplikasi yang sifatnya berbayar, ada juga yang non berbayar atau free ya. Kayak Microsoft Office itu berbayar, maka biar kita dapat gratis atau dapat mengaktifasinya, kita butuh software aplikasi tambahan, yaitu aktivasi tadi KMS itu yang saya tunjukkan seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham? Kita bertemu lagi minggu depan. Materi berikutnya kita langsung masuk ke instalasi sistem jaringan. Ya, nanti kita akan lakukan instalasi
menginstalasi sistem jaringan. Nanti akan kita buat pengkrimpingan kabel ya, kabel jaringan kayak yang di komputer-komputer kalian kita crimping, kita hubungkan antara komputer itu dengan komputer yang lain seperti itu gambarannya ya. Jadi nanti kalau misalnya PTM lagi di 10 mm2, saya minta bawa gunting ya, buat nanti kita melakukan pengkrimpingan kabel. Nanti kabel, konektor, alat semua dari sekolah. Oke, oke, silakan ditutup berdoa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya, jangan nongkrong-nongkrong lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Terima kasih. Pak. Tapi kan udah